Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fauzan Motor Channel. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin juga ada yang sudah tahu. Untuk para mekanik yang sudah senior sudah pasti tahu tentang yang akan saya bahas. Saya akan membahas perbedaan sulingan klep yang sudah rusak, yang mesti harus diganti dengan yang belum. Ini di depan saya ada unit Repo Absolute, Repo 110, mengalami kerusakan pada bagian rantai keteng. Ini baru berapa bulan rantai ketengnya sudah kendor kembali, sudah kena, jadi sudah tidak bisa digunakan. Ini sudah lepas sendiri tadinya. Alhasil bagian klep bengkok karena bertabrakan sama piston. Nah, penyebab rusaknya rantai keteng ini salah satunya adalah dari sulingan klep, yang mana tugas ataupun fungsi sulingan klep ini yang saya tunjuk adalah menahan gagang tensioner yang ada di sini untuk menekan rantai keteng atau rantai klep agar tidak terjadi melar atau kendor. Nah, pada sulingan ini sudah saya cek, sudah saya analisa. Apabila kita tekan, maka dia terus turun. Nah, seakan-akan dia sudah tidak mampu menahan hentakan dari rantai keteng yang berada di sini. Jadi rantai ketengnya di saat motor ini hidup akan terjadi seperti longgar. Akhirnya rantai ketengnya cepat aus, cepat rusak. Nah, seharusnya pada bagian suling klep ini, kalau yang masih bagus, yang masih bisa kita gunakan, apabila kita tekan seperti ini, maka dia terjadi tahanan, dia tidak mau turun ya. Begitu kita tekan, kita pompa seperti ini, dia tidak mau turun lagi. Jadi dia betul-betul menahan seperti di baut. Nah, kalau yang sudah seperti ini, kita tekan terus kita tekan, dia terus turun, akhirnya sampai mentok. Nah, suling klep seperti ini sudah harus kita ganti. Kemudian kita ganti rantai keteng. Mudah-mudahan rantai ketengnya kembali awet. Jadi untuk contoh, sebagai contoh sulingan klep yang masih bagus, akan kita buka. Yang sudah rusaknya kita buka dulu. Ini kita buka, kita keluarkan. Nah, ini sulingan klepnya. Kalau karetnya masih terbilang ini cukup bagus, masih bisa digunakan. Jadi kita ambil karetnya. Nanti kita ambil karetnya. Kemudian akan kita coba menggunakan sulingan yang baru ini. Nah, di dalam sulingan ini ada kayak pelor ini. Nah, fungsi yang kayak pelor seperti ini, fungsinya dia menutup ketika oli masuk ke dalam lubang tempat suling klep ini. Nah, apabila dia tidak mau lagi nahan atau kita tekan terus dia mau turun sampai amblas, itu pelor ini sudah tidak berfungsi lagi untuk menahan oli yang dari bawah. Jadi langsung saja kita coba
menggunakan yang baru. Kita masukkan. Kita masukkan dulu. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Sudah, baut sudah kita pasang. Terus kita mainin, dia tidak ada tahanan. Padahal dia baru. Mengapa? Karena di dalam ini belum dimasukkan oli atau belum kita isi dengan oli. Jadi kita isi oli dulu. Nah, kita masukkan oli. Terus digoyang-goyang. Lagi. Nah, itu sudah berfungsi. Jadi setelah dimasukkan oli, kita pompa. Semakin kita pompa, dia semakin keras dan dia tidak mau turun. Nah, itu suling klep yang masih bagus. Semakin kita pompa, dia semakin keras ya. Jadi tahanan ke gagang tensioner ini semakin bagus dan rantai ketengnya tidak gampang rusak. Dia keras, tidak mau lagi turun. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kasus serupa, motor apapun jenisnya ya, yang menggunakan sulingan klep, apabila rantai ketengnya baru sebulan atau baru 2 bulan, sudah melar lagi, sudah kena lagi, coba dicek pada bagian suling klepnya, siapa tahu kasusnya sama seperti ini. Dan apabila sama, segeralah ganti sulingan klepnya agar performanya kembali normal. Mungkin ini saja pengalaman dari saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk para senior, mohon maaf ya, bukannya saya mau menggurui orang-orang di luar sana, tapi sekedar berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.